Sejak beberapa bulan yang lalu, aparat keamanan dan pertahanan yaitu kepolisian dan TNI melakukan banyak alternatif skenario untuk mengantisipasi kalau ada masalah dengan gerakan masyarakat yang membuat goncangnya pertahanan dan keamanan negara kesatuan Republik Indonesia. Di sini kita akan buka dari kacamata politik, di mana aparat keamanan dan pertahanan hanya fokus di public unrest atau kerusuhan dengan penanganan adalah secepatnya padam dan suasana terkendali. Maka alternatif dan skenario politik pasca Pilpres 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. 02 menang satu putaran, kemudian rakyat demo, namun tidak masif atau biasa saja alias 02 tetap menjabat. Pilpres 2 putaran, 01 versus 02. 02 menang dengan PDIP gabung 02. Setidaknya konstituen PDIP yang di bawah bergabung ke 02. Alternatif 3, 02 menang satu putaran, demo panjang masif di mana-mana rusuh, kemudian kerusuhan tersebut berhasil ditaklukkan dengan tangan besi militer dan polisi. Intinya 02 tetap berkuasa. Yang jadi pertanyaan, apa yang terjadi dengan Anies? Kemudian apa yang terjadi pada kelompok perubahan? Kita akan jelaskan satu persatu. Jika skenario 3 terjadi yaitu 02 menang satu putaran, secara instan demo panjang masif di mana-mana rusuh, kemudian kerusuhan tersebut berhasil ditaklukkan dengan tangan besi militer dan polisi, 02 tetap berkuasa. Kemungkinan besar 02 akan menawari Anies jabatan supaya mendamaikan suasana. Kemudian Nasdem, PKS, PKB ada di kabinet berkoalisi dengan partai berkuasa. Dan ini mengulang peristiwa 2019. Apa pilihan Anies jika menolak? Jika menolak, karirnya habis. Pada Pilpres 2029 nanti bisa tidak ada tempat untuk capres dan cawapres bagi Anies karena bisa dibuat tidak ada partai yang akan mendukungnya dan dibuat tidak ada sponsor. Kalaupun Anies mencoba untuk jadi gubernur Jakarta akan diganjal keras dengan incumbent yang memasang Ridwan Kamil misalnya. Atau dibuat peraturan daerah yang baru di mana gubernur Jakarta ditiadakan, wapres akan merangkap menjadi penguasa Jakarta dan juga IKN. Sampai IKN berdiri lengkap tahun 2045, baru Jakarta akan ada gubernur lagi. Kemudian bagaimana jika Anies menerima jabatan? Maka strategi keep your friend close but your enemy closer sedang dijalankan oleh 02 yang setiap saat Anies bisa dihujam kecuali Anies nurut. Kita lanjutkan alternatif lain lagi. Jika alternatif 1 dan 2 yang terjadi, 02 akan menjadikan 3 partai Nasdem, PKS, PKB oposisi dan Anies dijaga agar tidak bersinar. Kemudian PDIP tetap dirangkul, dapat sedikit jatah masuk kabinet terutama Mbak Puan. Sekarang saat ini kita tahu tidak ada gerakan demo yang merusak secara spontan setelah hasil quick count kemarin. Jadi skenario 3 tidak terjadi. Tapi kita melihat di sosial media masih ramai berseliweran informasi akan perhitungan cepat dan ini masih membakar emosi pendukung paslon. Kali ini bukan lagi masalah keamanan, namun ini kembali ke masalah politik, kembali ke tangan 02 kebijakannya. Kita boleh bertanya, ramainya saat ini yang hanya di sosmed dan WA, apakah ini skenario dari partai politik yang tujuannya membuat ramai di jagat sosial media atau rakyat pemilih 01 dan 03 yang memprotes Pilpres satu putaran? Kita tahu, semua pihak menunggu keputusan KPU final yang terus diawasi oleh semua pihak. Akan adakah kelompok yang tidak puas lalu bergerak menimbulkan kerusuhan hingga eskalasi meningkat sampai demo berjilid-jilid, ke lapangan, turun ke jalan? Namun, sekali lagi, bisa diatasi oleh aparat keamanan di mana tetap 02 yang menang. Maka, gerakan masyarakat tadi bisa difahami, jangan-jangan hanya usaha terakhir sebagai alat tawar ke 02. Usaha ini kalau memang ada ya wajar karena Nasdem, PKS, PKB kalau tidak masuk kabinet atau tidak berkoalisi dengan penguasa akan kelaparan 5 tahun ke depan. PKS yang sangat keberatan setelah 10 tahun oposisi cukup lapar pastinya. Tapi kalau lihat dari potensinya, sepertinya para elit partai yang kalah tidak akan menggerakkan kekuatan pendukungnya untuk turun ke jalan menggunakan kekerasan dan memaksa perang saudara. Peluang itu tidak ada, semua sudah dewasa. Jadi, untuk mendamaikan suasana memang sebaiknya semua dirangkul. Partai masuk koalisi bersama, dapat jatah menteri kalau kondisinya begini. Namun, belum tentu Pak Anies ditawari posisi. Pak Anies hanya ditawari posisi kalau keadaan negara sangat genting. Ribut besar antara 02 versus 03 dan 01. Baru posisi Anies ditawari. Yang menarik adalah
PDIP. Ada dua tarikan besar dalam langkah PDIP ke depan, bergabung ke dalam koalisi pemerintahan atau jadi oposisi. Sesungguhnya respek 02 masih ada, terutama respek Pak Jokowi ke Ibu Mega, karena masih ingin diadakan pertemuan yang ditengahi oleh Sultan Hamengkubuwono ke-10. Juga Pak Jokowi masih pegang kartu anggota PDIP. Memang saat ini PDIP yang jadi kikuk. Kemungkinan besar akan oposisi. Ibu Mega itu kuat lapar, karena kalau gabung artinya menyerah pada Pak Jokowi. Tapi kalau dipikir-pikir, semua kejadian ini tidak akan terjadi seperti terpilihnya Gibran sebagai wakil presiden kalau Pak Ganjar mau jadi orang nomor 2 wakilnya Prabowo, yang ternyata itu tidak disetujui Ibu Mega. Dan ada sebuah kemarahan yang muncul dalam dada Pak Jokowi untuk memenangkan 02 Prabowo Gibran adalah untuk menjawab perkataan Ibu Mega yang merendahkan presiden beberapa saat yang lalu, yang menyebabkan Gibran jadi wapres dengan mengatakan Pak Jokowi itu yang ngono loh, mentang-mentang. Lah iya, padahal Pak Jokowi kalau nggak ada PDIP Perjuangan juga, kasihan deh. Peace.